COVID-19 atau COVID-19 yang dikenal dengan virus corona saat ini menjadi dilema masyarakat, baik masyarakat maupun instansi pemerintah. Berkaitan dengan ini, kita sudah berupaya untuk membentuk berbagai sistem agar virus corona di Kabupaten Bengkayang justru kita harapkan tidak ada. Dengan ini, hari ini saya sedang berada di wilayah pasar kota Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, berhadapan dengan sosok LSM yang cukup senior, Pran Asok dari LSM Akar Rumput. Berkaitan dengan, selamat pagi Pak Asok. Selamat pagi, ya, wartawan senior dengan junior nih, Pak Latif dengan Bang Yel. Berkaitan dengan dilema yang melanda pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang sehingga virus corona ini menjamur dan saat ini meresahkan masyarakat. Justru yang menjadi dilema sekarang itu, kepala desa tidak bisa berbuat apa-apa lantaran anggaran tidak keluar sampai dengan hari ini. Apa kira-kira tanggapan Pak Pran Asok? Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bang Yel dan Latif ya, wartawan senior dengan junior. Ini adalah wartawan yang sudah cukup terkenal di Bengkayang secara visual juga. Nah, tanggapan saya mengenai COVID ini adalah sistem hebat, bagus, baik, yang dibahas bersama-sama antara Bupati, PLH Bupati dengan DPR. Tetapi anggarannya juga sampai sekarang yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang tidak jelas. Nah, berarti sistemnya apapun tidak berjalan dengan baik. Sebab uangnya tidak ada sama sekali dirasakan oleh masyarakat jelata. Maka kami menuntut dengan masalah COVID ini, kami mengajak bersama-sama dengan masyarakat agar melakukan kritis kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bengkayang. Sebab tidak ada solusi, tidak ada saran yang terbaik. Sehingga banyak orang-orang luar masuk tersembunyi. Dan Bengkayang dulunya zona hijau, sekarang menjadi zona merah. Karena tanggapan pemerintah tidak dilaksanakan dengan baik. Berkaitan dengan itu juga Pak Pran ini. Dan ini kan merupakan salah satu dilema. Dan juga kita kemarin kan sudah melakukan konfirmasi dengan pakar hukum yang ada di Kabupaten Bengkayang, yaitu Pak Jakarias, bahwa di sini kan seharusnya para dokter dan perawat itu kan diberikan insentif, ya kan? Akan tetapi gaji mereka dipotong Rp100.000, yang notabene-nya bahwa ini untuk penanggulangan COVID-19. Kira-kira apa tanggapan Pak Pran dalam hal ini? Loh, kebijakannya itu apa? Siapa yang buat kebijakan? Apakah itu pemerintah daerah selaku PLH atau bersama DPR? Kalau itu hanya kebijakan pribadi, berarti itu ada terindikasi korupsi. Itu tidak boleh sama sekali. Nah, masalahnya dari 250 kabupaten yang terdampak COVID ini, Kabupaten Bengkayang itu dianggap sangat-sangat rumit mengenai pencairan anggaran khusus untuk penanganan penyakit ini. Nah, kami minta selaku bupati bersama DPR itu mempunyai regulasi jelas, karena ini bencana nasional. Kenapa tidak diambil kebijakan? Ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang. Kami menuntut amanah kami yang telah kami berikan, suara kami kepada pemerintah Kabupaten Bengkayang, kepada DPR Kabupaten Bengkayang, kepada Bapak Presiden bersama Menteri dan Gubernur, agar semua warga negara itu wajib mendapat bantuan dari pemerintah mengenai COVID ini. Selama ini kami juga tidak merasakan dan tidak merata, sebab ketidakadilan semakin merajalela di kalangan pemerintah, baik pemerintahan bupati, camat sampai ke kades,
RT dan RW. Data-data itu tidak jelas. Kami minta dicek and balance. Kalau tidak, kami akan beramai-ramai mengkritisi kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkayang yang saat ini tidak sesuai dengan harapan dan undang-undang dasar yang berlaku yang diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia. Mereka tidak melaksanakan amanah undang-undang itu. Selaku salah satu pakar daripada lembaga sosial masyarakat, Pak Pran, selama ini kan Pak Pran melakukan evaluasi di mana-mana. Kemudian justru di sini juga masih banyak warga masyarakat yang berkeliaran, yang notabene bahwa ini kan ada poskonya. Jadi setiap orang itu harus melapor dan sebagainya. Akan tetapi justru yang banyak menyelonong ini kira-kira apa tanggapan Pak Pran Asok dan apa yang seharusnya dilakukan secara hukum? Oke, begini Bang Yel, posko induk tuh harus ada di Kota Bengkayang karena kedudukannya di Kota Bengkayang. Tetapi ada posko-posko juga di mana di daerah-daerah perbatasan, khususnya perbatasan dengan Landak itu harus ada posko. Singkawang, perbatasan dengan Singkawang ada posko. Sambas ada posko. Apalagi antar negara, karena kita ini dekat dengan negara tetangga, negara jiran, harus ditempatkan juga di daerah Jagojabang. Tingkat koordinasi antar pimpinan, posko, camat, kades, RT, inilah saatnya berbuat untuk masyarakat. Ya, selama ini posko hanya satu, informasi apa yang didapatkan, sehingga kita mendapat kecolongan bahwa ada terindikasi beberapa kasus yang ada di Bengkayang, ya, di BP2 saat ini sudah ditangani. Nah, ini salah satu kecolongan pemerintah daerah. Nah, bagaimana kerjanya? Kami menuntut kerjanya supaya nyata, tindakannya nyata, dan bisa kami rasakan. Bersama-sama kita merasakan ini menyangkut keamanan, kesehatan, menyangkut juga ekonomi, menyangkut sosial. Inilah saatnya kita berbuat. Dengan setulus hati, jangan ada yang dikorupsi kembali. Aneh, negeri Bengkayang ini aneh sekali pemerintahnya. Kira-kira apa harapan dan saran serta pesan Bapak Pran Asok kepada seluruh warga masyarakat yang sampai saat ini belum juga menyadari bahwa betapa berbahayanya COVID ini? Justru yang diharapkan pemerintah itu kan tentunya pakai masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Kira-kira apa yang harus disampaikan oleh Pak Pran? Ya, kita ini kan punya negara. Negara ini dipimpin oleh presiden. Ada perpu tentang COVID. Karena ini kan bahaya ini, menyangkut kesehatan dunia. Kita ikuti aturan pemerintah. Kita harus ikuti. Kalau pakai masker, kita juga harus pakai masker. Jangan keluar rumah sembarangan. Jangan ngumpul. Ini kan aturan pemerintah, tentu dibarengi dengan solusi juga. Solusinya apa? Kalau memang nantinya masyarakat tidak bisa keluar rumah, hanya penting saja belanja, keadaan ekonomi kita kan semakin parah, Pak. Nah, solusi pemerintah itu apa? Ini sudah perang kenceng, perut rakyat sudah lapar dong. Jangan hanya bisa membuat aturan, tapi solusinya nggak ada. Kita minta solusinya apa? Kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan juga daerah, termasuk Kabupaten Bengkayang. Saat ini PLH, walaupun PLH tidak bisa melaksanakan kebijakan, koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, agar dana yang dianggarkan itu diberikan kepada masyarakat yang wajib untuk menerima, bukan dianggarkan di setiap dinas-dinas. Apa itu dijelaskan benar-benar. DPR juga menjelaskan, mengawasi semua permasalahan ini. Jangan dianggap enteng. Ini bisa menimbulkan krisis sosial. Kalau perut udah lapar, nanti orang akan marah, Bang Iyel. Nah, saya harap kepada pemerintah, kepada warga negara, kita tetap kritis. Apapun alasannya, demi kebaikan masyarakat Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan bangsa Indonesia. Supaya kita lebih waspada dan mawas diri. Soalnya ini adalah bencana yang begitu luar biasa kalau saya anggap. Baik Pak Pran, dan mungkin ini satu lagi yang harus kita pertanyakan bahwa berkaitan dengan COVID ini, atau disebut dengan Corona sampai saat ini,
justru dari pihak rumah sakit kan selalu merahasiakan persoalan ini. Yang katanya bahwa mereka itu memegang permen 280. Akan tetapi ini kan sangat berbahaya kalau misalnya dirahasiakan dalam hal ini. Sedangkan di dalam undang-undang KUHP itu pasal 358 359 itu jelas bahwa menyembunyikan segala sesuatu yang bersifat berbahaya justru itu kan sangat sangat tidak boleh terjadi. Dan bukan hanya itu. Dan di sini juga kita kaji juga dalam KUHP pasal 188. Dan di situ juga berkaitan dengan hubungan pasal 359. Jadi kalau misalnya hal yang bersifat rahasia dan akan menghilangkan nyawa orang lain, apakah itu tetap perlu dirahasiakan? Tidak boleh, Bang. Yang namanya permen, peraturan Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Keuangan, bahkan instruksi Presiden dan peraturan Presiden itu tidak boleh dirahasiakan. Sebab ini regulasi, dan kejadian corona ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Ketetapan hukumnya jelas, ketetapan internasional, PBB, WHO, instruksi PBB segera kembali untuk membuka regulasi kepada masyarakat yang terdampak mengenai kasus COVID ini. Tidak boleh ada disembunyikan. Inilah yang membuat bahaya sekali jika ada pemerintah daerah menyembunyikan hal yang jahat. Itu jangan memelihara monoton lah. Mari kita buka bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat harus kuat, wartawan kuat, LSM juga kuat, pemerintah daerah juga harus kuat, DPR juga kuat. Kurasa kita bisa bersatu. Bisa bersatu dan mengatasi semua permasalahan yang ada di daerah Kabupaten Bengkayang. Selama ini tidak berjalan apa yang kami rasakan. Berasnya juga tidak jelas logikanya. Datanya tidak sesuai dengan data. Yang harus dapat ini, data yang lama tidak boleh. Ini mengenai bencana nasional. Siapapun harus dapat. Walaupun dia pengusaha, TNI dan Polri, dia juga adalah pegawai negeri sipil, harus dapat. Kalau dia dapat, karena dia ada, silahkan dikasihkan yang memerlukan bantuan itu. Karena ini keadilan loh, merata loh. Jangan juga TNI tidak boleh dapat, Polri tidak boleh, pengusaha PNS harus merata. Atur dengan baik. Apa gunanya administrasi negara? Di daerah ada bupati, di kecamatan ada camat, di desa ada desa, di RT ada RT dan RW, di provinsi ada gubernur, di negara ada presiden dan pembantunya. Harus berjalan seiring dengan niat yang tulus. Kalau tidak ada niat yang tulus, tidak akan bisa mengatasi tentang COVID, wabah yang sangat berbahaya ini. Karena ini sangat-sangat berbahaya, mengganggu situasi dan kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, pemerintahan, dan politik. Maka kita bisa saja terjadi krisis multidimensi. Kalau kita seperti ini, pemerintahan kita tidak berjalan dengan aturan dan keikhlasan ketulusan hati mereka. Yang diberikan amanah, mereka juga disumpah oleh kitab, oleh Al-Quran. Jalankan amanah itu dengan baik. Kami sebagai rakyat siap mengikutinya. Tetapi rakyat juga jangan diam. Kalau ada salah, kritik. Karena ini adalah kebenaran demi semuanya. Berkait dengan perlindungan dan perlindungan serta agar masyarakat rasa terlindungi dan aman dalam hal ini. Bolehkah kalau misalnya si penderita atau si yang sudah terinfeksi itu tidak boleh disebutkan namanya, tidak boleh tampilkan fotonya? Bagaimana kita harus tahu bahwa itu punya penyakit? Dan kalau misalnya hal itu dibiarkan, otomatis kan ini akan kita juga ikut ikut karena wabah tersebut. Ya, makanya Kira-kira apa tanggapan Pak Asok bahwa ini perlu tidak kira-kira? harus. Hanya nama secara tidak langsung tidak mungkin. Tetapi AN misalnya, inisial, itu boleh. Alamatnya harus tepat, harus benar. Jangan ditutupi masalah ini. Tapi Ini kan- sangat berbahaya selama ini kalau disembunyikan. Inilah hal yang tidak baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Maaf Pak Pran, bahwa ini kan beda kasusnya. Kalau kasus COVID ini kan kasus yang paling berbahaya. Di dalam undang-undang, di dalam KUHP juga pasal 359
dan pasal 181 juga tidak melarang bahwa selalu kita terbuka, karena ini menyangkut nyawa orang lain, menyangkut kesehatan atau hidup orang lain. Kira-kira apa tanggapan Anda? Ya sudahlah, tidak boleh lagi hal yang jelek ini ditutupi. Ini menyangkut jiwa, menyangkut nyawa. Silahkan dibuka. Kalau memang ada yang kena, kebetulan yang ngurusnya adalah pemerintah melalui protokol, dinas kesehatan dan bupati, kades, rumah sakit itu dibukalah terang benerang. Jangan ada lagi tersembunyi dalam hal-hal yang tidak baik. Sehingga masyarakat juga ingin mengetahui keterbukaan publik itu. Kan ada diatur di dalam undang-undang regulasinya, keterbukaan publik, argumentasi publik. Jelas bahwa kami ini sebagai LSM tentu bagian daripada link sistem pemerintah, wartawan, ya, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Mari kita bersama-sama untuk kerja yang sungguh-sungguh kerja, bukan hanya kerja, tetapi tindakan nyatanya tidak dirasakan oleh masyarakat. Dan tidak boleh ada hal-hal yang tersembunyi lagi, karena ini menyangkut jiwa, menyangkut raga, menyangkut kepentingan negara, bahkan dunia. Ayo, buka kebenaran itu. Saya minta buka kebenaran itu demi warga negara Republik Indonesia dan dunia. Baik pemirsa, inilah hasil wawancara kami dengan salah satu sosok LSM Pak Akar Rumput yang betul-betul dikenal memasyarakat dan selalu menyuarakan aspirasi rakyat apabila masyarakat itu tertindas. Selamat pagi Pak Pran. Selamat pagi, nama saya Pran Asop, Ketua Aliansi Masyarakat Akar Rumput, ya, rakyat jelata, tetapi kami punya kepentingan bersama untuk membangun negara ini. Hadir Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basangat Kak Jubada. Harus. Baik pemirsa, kami juga akan menuju salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkayang, Pak Puji. Pak Puji. Kira-kira Pak Puji, apa tanggapan Anda bahwa sampai saat ini wilayah kita sudah terancam oleh virus corona sampai saat ini? Di sini atau di depan? Silakan sambil jalan. Jadi Baik pemirsa, kita ke tetap depan mengikuti dulu. terus. Kita mengikuti terus. Kita ke depan kemana? Oke, siap. Baik Pak Puji, selamat pagi. Berkaitan dengan bahayanya COVID-19 sampai saat ini, sehingga menjadi sebuah persoalan yang paling besar dan menjadi krusial di dunia internasional. Untuk itu kira-kira Pak Puji sebagai salah satu tokoh masyarakat yang dikenal sejak awal bahwa pernah menjadi ketua Karang Taruna Kabupaten Bengkayang, kira-kira dalam menyikapi hal ini apa yang harus Bapak Puji sampaikan? Ya. Baik, terima kasih. Saya pikir bangsa ini sudah berbuat banyak. Tinggal bagaimana masyarakat memahami sampai sejauh mana sih bahaya virus itu. Dari ini harus ada pemahaman semua pihak, bahwa tapi jangan terlalu begitu juga terlalu boomingnya sehingga semacam orang melihat macam ketakutan yang luar biasa. Ya, padahal ini yang sesungguhnya tinggal menjaga pola kebersihan, kan gitu. Data dipersiapkan oleh posko, pemerintah berupaya bagaimana pencegahannya dan tindak lanjut daripada pengobatannya. Saya melihat ini yang sangat kurang cepat mengambil langkah adalah ketika pasien itu dinyatakan PDP. Nah ini ketika pasien dinyatakan PDP, kalau yang mau PDP udahlah ya, PDP ini harusnya pasien ini harusnya sudah dites rapid test sudah harus keluar, baru bisa dinyatakan
bahwa itu PDP, bukan hanya sekedar demam, pilek dan batuk lalu dikatakan PDP. Nah, dia harus mengeluarkan dulu surat rapid testnya, baru dia harus dikatakan itu PDP. Nah, setelah PDP kan belum tentu juga itu setelah di rapid test belum tentu dia positif, ya belum tentu dia positif. Nah, ini kadang masyarakat kan belum tahu, kan ini harus diberi pengertian oleh pemerintah, oleh petugas. Ini loh COVID, jangan jadi orang nanti hanya sesak napas, begitu dia kena, belum rapid test ini, lalu mati gara-gara stres, bukan gara-gara corona. Nah, ini yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Terus yang selanjutnya, hasil rapid test yang belum tentu adalah positif, itu kapan harus mengeluarkan hasil RC, kalau tidak salah apa itu namanya, yang sudah pasti itu adalah COVID. Itu diambil dari air ludah, dari hidung ya, itu dikirim lagi sampelnya selama 10 hari. Ini waktu yang kelamaan menunggu. Faktornya apa? Faktornya adalah laboratorium, kan gitu. Seandainya laboratorium itu sudah saking penuhnya dan alat mungkin hanya sekedar segitu, terus petugas laboratorium juga terbatas, ya pemerintah berupaya memperbanyak alat, kan gitu, memperbanyak alat, memperbanyak laboratorium, memperbanyak petugas. Artinya di sini perlu keterbukaan ya Pak Puji ya. Yang namanya kena itu kan udah terinfeksi itu kan berarti fotonya harus cantumkan, kemudian namanya juga harus cantumkan. Justru tapi kemarin itu bahwa pihak rumah sakit juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa transparan di situ. Karena ada Menkes nomor 268. Tapi kalau kita kaji dalam undang-undang hukum pidana, itu pasal 359 itu kan jelas. Kalau menyembunyikan hal-hal yang sifatnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, kemudian ditambah lagi dengan pasal 188 KUHP justru juga sama, bahwa itu tidak boleh dirahasiakan karena itu COVID, ya kan? Dan kalau kita lihat lagi dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2000 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik. Artinya di sini ada undang-undang yang lebih atas yang harus kita kedepankan. Untuk itu kira-kira kalau menurut Pak Puji apa tanggapannya? Saya pikir begini ya, data COVID-19 itu kan, itu juga masih belum bisa kita pastikan itu positif. Karena begini, untuk mengatakan itu positif itu harus melalui beberapa tahapan. Bukan berarti saya punya gejala pilek, saya sekarang banyak Bang. Sekarang begini, orang yang meninggal, kalau bisa sih jangan meninggal saat inilah, atau jangan batuk saat ini, itu bahasa kasarnya, atau jangan pilek pada tahun corona ini, itu semuanya corona jadinya. Kasihan saya lihatnya. Nah, makanya data ini diperoleh juga tidak sembarangan mereka mengeluarkan setelah dikeluarkan dari rumah sakit yang sudah diverifikasi, sudah mendapat rekomendasi oleh pemerintah bahwa rumah sakit tersebut boleh menampung, boleh mengobati, boleh mengisolasi orang-orang yang terdampak COVID. Ini baru nanti data akan muncul di satuan tugas ya, satuan tugas COVID, baru dia bisa memaparkan sekian PDP sekian. Ya itu cuman maksud saya tadi di situ, orang yang sudah terindikasi PDP itu harus sudah mampu mengeluarkan rapid testnya, gitu. Jadi perlu nggak kira-kira mengeluarkan fotonya dilampirkan supaya warga masyarakat tahu bahwa itu yang kena terinfeksi oleh virus tersebut sehingga bisa menghindari orang itu. Saya pikir kalau kita terlalu jauh lah, hanya sederhana. Kalau sudah orang itu kena, kan petugas kan cepat bertindak mengambil orang itu beserta keluarga, kan begitu, beserta keluarga diisolasi. Tapi kan jelas bahwa di situ ada pasal KUHP pasal 359 bahwa tidak boleh merahasiakan sesuatu yang sifatnya berbahaya, mengancam keselamatan orang lain atau nyawa orang lain. Dan di situ ditambahkan lagi oleh pasal 188 KUHP. Kira-kira gimana? Begini, kalau sudah tahu itu bahaya, biasanya kan begini, pemerintah sudah memberikan ruang
dengan sejelas-jelasnya macam ini nih kan, jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ini sebuah himbauan pemerintah. Habis itu cuci tangan. Sudah tahu itu bahaya. Ini bahayanya di sini. Indonesia ini masih degil juga. Sudah tahu itu tempat harimau, masih juga dipergiin ya kadang-kadang. Itu yang bahaya. Makanya kalau untuk foto apa segala macam, saya pikir kalau yang sudah positif sih tidak masalah. Yang sudah keluar RC-nya, rapid test-nya sudah keluar. Kalau rapid test ini belum tentu kok. Ya. Karena itu sekali biasanya dalam 14 hari lagi itu dia akan kena imun, dia hilang. Artinya di sini kalau misalnya udah positif bahwa itu Ya. corona, itu harus diumumkan dan harus ditempelkan wajahnya supaya warga masyarakat tahu dan menghindari itu, ya enggak? Bisa terjadi. Tapi biasanya kalau orang yang sudah positif ya, bukan karena rapid testnya, tapi karena hasil daripada uji laboratorium yang lain. Kalau rapid test itu mungkin 2 jam sudah ketahuan ya, dia positif atau negatif. Tapi kalau yang sifatnya harus mengirim data sampel ke Jakarta sana itu kalau tidak salah 10 hari baru ketahuan. Nah, di situ baru boleh diumumkan bahwa dia positif kan begitu. Tapi kalau yang belum, janganlah, karena membuat cemas orang yang umpamanya tetangganya lagi kena bengek, dengar berita ini kebetulan dia main di situ, bengeknya tambah, mati gara-gara bukan karena COVID, mati karena bengek. Oke, makasih Pak Puji. Demikian wawancara kami dengan Pak Puji pagi hari ini, dan harapan Pak Puji memang segala sesuatu kalau berkaitan dengan COVID ini yang justru berbahaya, perlu transparan pemerintah dan perlu memberikan bukti-bukti yang akurat kepada warga masyarakat supaya masyarakat lebih tahu bahwa itu orang yang sudah terinfeksi dan perlu dihindari. Selamat pagi.